Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan membahas soal dan menjawab soal mengenai statistika deskriptif pada mata kuliah statistika desa materi penyajian data. Sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syofa Arjana dengan NIM 23040201110 dan rekan saya Anak Yusimita Jasefirita Dipasto dengan NIM 23040202123 dan saya Happy Garis Mujati dengan NIM 23040202124. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya sudah memiliki salah satu bentuk soal dalam diagram batang. Diagram batang tersebut menunjukkan pilihan siswa mengenai alat elektronik yang menunjang proses pembelajaran mereka pada saat COVID-19. Di sini ada laptop, handphone, PC, tablet, dan televisi. Yang dipertanyakan, jika presentase siswa yang memilih laptop adalah 20%, maka presentase banyak siswa yang memilih handphone adalah. Nah, di sini saya memiliki dua penyelesaian. Penyelesaian pertama itu tuh kita mencari N-nya terlebih dahulu atau frekuensi banyak siswa yang memilih handphone tersebut, lalu kita mengubahnya dalam presentase. Nah, yang pertama-tama kita mencari banyak siswa yang memilih alat elektronik dengan banyak presentase siswa memilih laptop. Misalkan semua siswa itu N. Jadi kita membandingkan presentase laptop tersebut dengan banyak frekuensi siswa yang memilih laptop per N, ya. Jadi 20/100 sama dengan 10 per N. Jadi kita bisa perkalian silang. 20 dikali N sama dengan 100 dikali 10. N sama dengan 100 dikali 10 itu 1000 per 20. Jadi kita dapat diketahui N itu 50. Serta kita kan mencari banyak siswa yang memilih handphone. Jadi kita bisa mencari banyak siswa yang memilih handphone dari frekuensi yang sudah diketahui di situ dikurangi dengan N tersebut, N yang kita cari, semua siswa tersebut. Nah, di sini ada, saya simbolkan siswa yang memilih N itu adalah P. Maka 50 dikurangi P sama dengan 50 dikurangi 10 dikurangi 5 dikurangi 8 dikurangi 3. Nah, kita langsung mendapatkan ini menggunakan kalkulator saya. Itu ada 24 siswa yang memilih handphone. Jadi seperti itu ya. Jadi kita dapat mencari persentase banyak siswa yang memilih handphone adalah 24/50. 24 itu kan frekuensi siswa yang memilih handphone per 50. 50 itu semua siswa yang memilih jenis elektronik dikali 100%. Kita dapat mendapatkan yaitu 48%. Jadi presentasi siswa memilih handphone serta banyak siswa memilih handphone adalah 48% dengan 24 siswa. Nah, di sini untuk penyelesaian kedua saya itu mencari presentase HP tersebut dulu, lalu mencari banyak siswa yang memilih handphone dari presentase yang ditemukan. Kalau penyelesaian pertama itu mencari N-nya terlebih dahulu atau siswa yang memilih handphone terlebih dahulu. Kalau di penyelesaian kedua itu kita mencari presentase siswa yang memilih handphone terlebih dahulu. Nah, di sini angka pertamanya itu seperti penyelesaian pertama, yaitu membandingkan antara presentase siswa yang memilih laptop dengan frekuensi siswa yang memilih laptop. Jadi kita
dapat mengalihkan silang seperti tadi, 20 dikali N, 10 dikali 100. N sama dengan 1000 per 20. N sama dengan 50. Nah, lalu setelah itu kita mencari presentase HP. Presentase HP-nya kita mendapatkan dari kita mencari satu-satu dari frekuensi jenis alat elektronik lainnya. Presentase laptop kan sudah diketahui 20%. Untuk mencari presentase televisi itu tuh, nah kita sudah mendapatkan 20% dari presentase laptop. Jadi kita mencari presentase lainnya dari frekuensi jenis alat elektronik yang sudah diketahui. Jadi untuk yang pertama itu presentase PC itu disebutkan ada 5 per 50. Kenapa 50? Karena ya seperti tadi 50 itu kan semua frekuensi jenis siswa yang memilih alat elektronik untuk menunjang pembelajaran mereka. Jadi 5 per 50 dikali 100% mendapatkan 10%. Untuk tablet serta televisi itu 8 per 50 dikali 100%, 16%. Dan untuk televisi itu 3 per 50 dikali 100% itu mendapatkan 6%. Nah, kita mencari presentase HP kan. Presentase HP itu mendapatkan 48%. Kenapa 48%? Karena 48% didapatkan dari 100% dikurangi dengan 20% presentase laptop, 10% dari presentase PC, 16% dari presentase tablet, serta 6% dari presentase televisi. Jadi kita mendapatkan 48%. 100% dikurangi 20, dikurangi 100, dikurangi 16, dikurangi 6, sama dengan 48. Untuk mencari banyak siswa yang memilih handphone, dari presentasi yang ditemukan adalah 48 per 100 dikali 50. 50 itu kan banyak siswa yang memilih jenis alat elektronik. Jadi 48 per 100 dikali 50 itu mendapatkan 24 siswa. Jadi presentase siswa memilih handphone serta banyak siswa yang memilih handphone adalah 48% dengan 24 siswa. Jawabannya sama seperti penyelesaian pertama, namun dengan cara yang berbeda. Soal selanjutnya mengenai diagram lingkaran. Diagram lingkaran berikut menunjukkan perkiraan pengeluaran pada kegiatan pentas seni atau pensi di suatu sekolah. Nah, dapat kita lihat di dalam diagram lingkaran ini, konsumsi menunjukkan 27%, sound 11%, bintang tamu 48%, dekorasi belum diketahui, dan keamanan 6%. Nah, jika biaya dekorasi sudah dipastikan Rp297.000, dan pendapatan keseluruhan untuk dana pensi hingga saat ini adalah Rp2.375.000, maka tambahan dana yang harus diperoleh oleh panitia adalah: yang pertama, kita mencari terlebih dahulu persentase dari dekorasi, yaitu dengan cara mengurangi total persentase dengan total persentase yang telah diketahui, yaitu 100% dikurangi 48% ditambah 27% ditambah 11% ditambah 6%, yaitu 100% dikurangi 92%. Hasilnya adalah 8%. Jadi, untuk persentase dekorasi yaitu sebesar 8%. Selanjutnya, kita akan menghitung 8% dikali total pengeluaran sama dengan besar biaya dekorasi. Nah, karena kita ingin mencari total pengeluaran, maka kita dapat menghitungnya dengan membagi besar biaya dekorasi dengan 8%, atau
Persentase dekorasinya tersebut yaitu 297.000 dibagi dengan 8%, yaitu 29.700.000 dibagi dengan 8, menghasilkan 3.712.500. Selanjutnya kita akan mencari dana tambahan dengan cara mengurangi total pengeluaran dengan total pendapatan keseluruhan, yaitu 3.712.500 dikurangi dengan 2.375.000, menghasilkan 797.500. Jadi, tambahan dana yang harus diperoleh oleh panitia adalah sebesar Rp797.500. Baik, untuk contoh soal selanjutnya yaitu mengenai graphical gift. Objek berikut menunjukkan daftar nilai matematika seluruh siswa di kelas 12 di suatu sekolah. Jika kriteria ketuntasan minimal atau KKM dari nilai matematika adalah 80, jumlah siswa kelas 12 yang tidak mengikuti remedial adalah. Nah, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus tahu range-nya atau jangkauan di setiap kelas itu berapa. Untuk jangkauan sendiri, rumusnya adalah nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Caranya adalah angka-angka 64,5, 69,5, 74,5, dan seterusnya sampai 99,5 adalah sebagai tepi-tepinya. Maka range-nya adalah 69,5 dikurangi 64,5 atau setiap tepi dikurangi dengan tepi sebelumnya. Hasilnya adalah sama dengan 5. Sekarang kita bisa membuat tabel frekuensinya. Nilai 64,5 tadi sudah disebutkan adalah tepinya, berarti sekarang kita mencari kelasnya itu ada apa saja. Nilai 64,5 ini adalah tepi bawah untuk kelas pertama, maka kelasnya adalah 64,5 ditambah 0,5 sampai dengan 69,5 dikurangi 0,5. Karena untuk kelas yang pertama, 64,5 ini berfungsi sebagai tepi bawah seperti yang sudah dijelaskan dan 69,5 berfungsi sebagai tepi atasnya. Kemudian kita lanjutkan dengan cara yang sama untuk mencari kelas kedua, ketiga, dan seterusnya. Setelah selesai, dapat diperoleh data untuk kelas pertama, yaitu dari nilai 65 sampai dengan 69, dan seterusnya sampai kelas terakhir, yaitu dengan nilai 95 sampai dengan 99. Jadi total kelas secara keseluruhan adalah 7 kelas. Karena data yang diberitahu adalah positif, untuk saat ini maka kita hanya bisa menulis frekuensi kumulatifnya. Untuk kelas pertama, frekuensi kumulatifnya adalah, bisa kita lihat di sini, yang nilainya 65 sampai dengan 69 itu frekuensi kumulatifnya ada 10. Kemudian kelas kedua dari nilai 70 sampai dengan 74 frekuensinya ada 20, kelas ketiga ada 34, kelas keempat ada 60, kelas kelima ada 82, kelas keenam ada 98, dan kelas terakhir ada 120. Dari frekuensi kumulatif ini, kita bisa mencari frekuensi untuk setiap kelasnya. Untuk kelas pertama, frekuensinya adalah sama dengan frekuensi kumulatif kelas pertama, yaitu 10. Kemudian kelas kedua dapat kita cari dengan cara mengurangkan frekuensi kumulatif kelas kedua dengan frekuensi kelas pertama, jadi 20 dikurangi 10, hasilnya adalah 10. Kemudian kelas ketiga yaitu frekuensi kumulatif kelas ketiga dikurangi dengan frekuensi kelas pertama dan kedua, yaitu 34 dikurangi 20, hasilnya 14. Lakukan cara yang sama sampai kelas terakhir, yaitu kelas dengan nilai 95 sampai dengan 99. Frekuensinya adalah 120 dikurangi 98, hasilnya 22. Jika dijumlahkan, total frekuensi kelas pertama sampai kelas ke-7 adalah 120. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaannya. Jika KKM dari nilai matematika adalah 80, jumlah siswa kelas 12 yang tidak mengikuti remedial adalah, berarti siswa yang tidak mengikuti remedial adalah siswa dengan nilai lebih dari sama dengan 80. Bisa kita lihat, kelas yang mempunyai nilai 80 ke atas adalah kelas ke-4 sampai dengan kelas ke-7 dengan frekuensi siswa 26, 22, 16, 22. Jadi dari data tersebut dapat diperoleh bahwa banyak siswa yang tidak mengikuti remedial adalah sebanyak 26 ditambah 22 tambah 16 ditambah 22, hasilnya adalah sama dengan 86 siswa.